warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusdi Abdul Halim. Dalam pembahasan kali ini, karya ilmiah. Pada video kali ini kita akan membedah apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu kegiatan menulis yang dimana kita melakukan kegiatan menulis berdasarkan ilmu pengetahuan dan metodologi. Karya ilmiah yang berbobot adalah karya ilmiah yang menampilkan atau mengangkat suatu fenomena atau kejadian yang dimana kejadian tersebut sedang trending topik atau hangat. Biasanya karya ilmiah ini dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan perkuliahan. Ada banyak sekali karya ilmiah yang bisa dijabarkan nanti, seperti salah satunya mungkin tesis, skripsi, makalah, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah yang dinilai dapat berbobot, karya ilmiah yang berbobot yang dimana karya ilmiah ini sesuai dengan tadi referensi ilmu metodologi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa karya ilmiah adalah karya tulis yang dilakukan atau karya tulis yang dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan dan metodologi. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya, karya ilmiah ini dapat dinilai berbobot. Karya ilmiah ini dapat dinilai sebagai karya ilmiah yang baik apabila memenuhi unsur-unsur berikut. Unsur-unsur yang dipenuhi yang pertama adalah problematika yang diangkat oleh karya ilmiah ini atau yang dibawa ke dalam karya ilmiah ini adalah yang sedang trending topik. Ada banyak sekali berita mungkin teman-teman yang bisa dijadikan contoh ya. Mungkin isu-isu politik atau mungkin skandal atau ada banyak sekali ya, berita-berita yang sedang trending topik mungkin yang bisa dibahas. Itu pun ketika memang sedang menjalankan tugas dari dosen atau ketika sedang membentuk karya ilmiah dapat kita sesuaikan dengan trending topik. Adapun untuk trending topik yang dibahas ini, hot topik yang dibahas ini yang dibawa ke dalam karya ilmiah adalah hot topik yang tidak memiliki jangka waktu yang lama. Biasanya trending topik ini paling lama mungkin berkisar 2-3 tahun. Jadi ketika tahun ini 2023, maka pembahasan atau trending topik yang bukan trending topik, mungkin topik yang dibahasnya ketika tahun 2020 atau 2021 itu masih kena gitu. Adapun ketika sudah lewat dari kisaran 2-3 tahun biasanya itu terlalu lama begitu. Yang kedua, setelah kita memasukkan trending topik, maka yang kedua teori atau referensi di mana kita mengambil trending topik ini adalah yang mutakhir. Maksudnya bagaimana referensi dari teori trending topik yang kita bahas tadi adalah referensi-referensi yang terpercaya dan yang terbaru. Ketika kita membawa berita dari tahun 2021 yang lalu, maka berita-berita atau referensi-referensi tentang topik tersebut harus kita ambil yang dari tahun 2021 pula. Jikalau memang bisa dan memang ada, maka kita ambil berita yang tahun terbaru, yaitu tahun sekarang 2023. Setelah pertama problematika yang trending topik, yang keduanya adalah referensi yang terbaru atau mutakhir, yang ketiga tentu saja karya ilmiah ini harus dibentuk berdasarkan penulisan karya ilmiah. Nah, nanti akan kita bahas setelahnya. Yang keempat, menggunakan metode pendekatan yang tepat dan sesuai. Setelah trending topik, setelah teori referensi yang terbaru atau mutakhir, tentu saja yang ketiganya kita masuk ke penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Yang keempat adalah menggunakan metode atau pendekatan yang sesuai. Seperti apa contohnya metode atau pendekatan yang sesuai? Tentu saja kita dengan melakukan observasi. Bukan observasi seperti lapangan seperti yang mungkin kalian teman-teman bayangkan ya. Maksudnya di sini adalah kita mencari data per data. Kita mencari dari buku ke buku untuk menambah jumlah referensi. Yang kelima selanjutnya, pembahasan yang disusun di dalam karya ilmiah ini haruslah berdasarkan permasalahan dan solusi terhadap masalah tersebut. Ketika kita mengangkat isu tentang politik, maka kita bisa membawakan kritikan-kritikan para kritikus, problematika atau permasalahan yang sedang terjadi, seumpama yang dibahas kasus korupsi, maka kita bisa membuat
seperti halnya mungkin referensi atau makalah mengapa korupsi bisa terjadi, bagaimana cara penanganannya, apa tindak kita sebagai warga negara, tindak pemerintah yang seharusnya, mungkin kita bisa bahas ke sana. Dan yang terakhir, yang keenam, menggunakan kaidah bahasa yang benar. Tentu saja ini merupakan suatu keharusan dan kewajiban ya. Karena apa? Yang tadi saya bahas di awal bahwa karya ilmiah merupakan suatu karya tulis yang dimana proses pembuatannya menggunakan ilmu pengetahuan dan metodologi di sini, dan ilmu pengetahuan di sini tentu saja harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya karya ilmiah tersebut dapat memiliki kualitas dan kuantitas yang baik, sehingga dapat dinilai oleh kita, atau sehingga dapat kita menilai bahwa karya ilmiah tersebut karya ilmiah yang berbobot. Kita akan bahas tentang ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki banyak ciri sehingga dia dapat disebut karya ilmiah. Yang pertama adalah karya ilmiah memiliki ciri logis, yaitu dapat diterima oleh akal sehat. Bagaimana bisa disebut seperti itu? Karena karya ilmiah memiliki ciri yang logis adalah bukti bahwa karya ilmiah ini tercipta dari ilmu pengetahuan dan metodologi. Kembali ke tadi pengertian awal. Yang kedua, sistematis. Karya ilmiah memiliki sistematis atau memiliki ciri sistematis. Yang dimaksudkan dalam sistematis di sini adalah karya ilmiah disusun secara berurutan sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, bersifat objektif atau memiliki ciri objektif, yaitu tidak berkecenderungan. Yang selanjutnya, lengkap. Karya ilmiah haruslah lengkap karena dimaksudkan untuk mengungkapkan yang ingin disampaikan oleh karya tersebut dengan selengkap-lengkapnya. Karena yang tadi saya bilang di awal bahwa karya ilmiah ini harus by data dan fakta. Selanjutnya, lugas, yaitu dengan bahasa yang tidak bertele-tele. Yang selanjutnya, seksama, jelas, dan empiris. Apa yang dimaksud dengan empiris itu? Empiris di sini adalah dapat diuji. Jadi ketika kalian para mahasiswa atau orang-orang awam ingin mencoba membuat karya ilmiah, maka ketika karya ilmiah kalian sudah selesai dibentuk, karya ilmiah kalian harus bersifat empiris, yaitu dapat diuji. Karya ilmiah yang dapat diuji ini contohnya jadi gini nih. Ketika kalian selesai menulis buku, karya ilmiah ini ketika kalian cari beritanya dan faktanya sesuai dengan apa yang sudah terjadi, begitu modalnya. Saya sempat berpikir bahwa ketika kalian menulis tentang korupsi, maksudnya seperti ketika kalian membuat karya ilmiah, skripsi, atau misalkan makalah tentang korupsi yang merajalela atau penanganan pemerintah terhadap kasus korupsi. Saya sempat berpikir bahwa memang kasus korupsi ini ya agak lucu lah ketika kita skip lah, terlalu berbahaya. Selanjutnya kita masuk ke terbuka. Karya tulis ilmiah ini harus memiliki ciri terbuka, yaitu dapat menerima pendapat. Jadi ketika kalian membentuk karya ilmiah, maka karya ilmiah tersebut harus bisa dikritisi oleh orang lain. Kenapa seperti itu? Agar karya ilmiah kalian dapat diterima oleh khalayak ramai. Berlaku umum selanjutnya. Berlaku umum di sini yaitu berlaku untuk semua populasi. Berlaku untuk semua populasi maksudnya bagaimana? Baik anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Jadi kalau misalkan kalian bentuk novel juga termasuk karya ilmiah. Jadi karya ilmiah ini kalian ini nih bisa dibaca oleh semua khalayak, bisa dibaca oleh semua umur. Nah, yang selanjutnya, pengajian atau penyajian dalam karya ilmiah yang menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Ya itu sudah jelas lah ya. Yang selanjutnya, tuntas. Karya ilmiah ya tentu harus dibentuk tuntas. Karena ya bagaimana dapat disebut karya ilmiah apabila kalian membuatnya main-main, maka itu tidak akan menjadi ilmiah lagi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis karya ilmiah.
Penulisan karya ilmiah didefinisikan sebagai aktivitas menulis yang menganggap penulis sebagai subjek dalam mempersediakan atau mempersepsikan sebuah objek berdasarkan sistem konvensi tertentu. Ada beberapa jenis karya ilmiah, antara lain makalah. Mungkin nggak asing bagi kalian. Apa itu makalah? Makalah adalah karya ilmiah yang ditulis mengenai suatu permasalahan yang mengacu pada sudut pandang keilmuan dengan menggunakan metodologi secara tepat. Metodologi secara tepat maksudnya bagaimana sesuai data dan fakta tentunya, sesuai dengan logika yang seharusnya. Selanjutnya adalah paper. Paper ini memiliki pengertian yang mungkin karya tulis yang berkenaan dengan suatu permasalahan yang dibahas menggunakan sudut pandang keilmuan dan metodologi yang tepat, sama seperti yang di atas makalah yang tadi saya sebutkan barusan. Adapun penggunaan sudut pandang yang digunakan oleh paper ini lebih ke arah mendalam seperti itu. Yang selanjutnya adalah jurnal. Jurnal merupakan karya ilmiah yang membahas suatu permasalahan dengan menggunakan teori metodologi, yang dimana jurnal ini biasanya diterbitkan dalam lingkungan universitas. Nah, seperti itu. Karena biasanya kalau kalian nyari di Google atau di YouTube, biasanya banyak mahasiswa-mahasiswa yang menyampaikan atau membuat karya ilmiah yang diupload ke media sosial dalam bentuk jurnal. Itu biasanya sebagai tugas kuliah. Selanjutnya laporan. Laporan itu berbentuk fakta atau data yang dilakukan dengan penyajian yang menggambarkan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya skripsi ya. Skripsi ini biasanya adalah tugas akhir dari mahasiswa. Pengertian dari skripsi sendiri adalah ini tugas akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana. Yang selanjutnya adalah tesis. Apa itu tesis? Tesis hampir sama dengan skripsi. Namun biasanya tesis ini digunakan oleh tingkat magister ya, atau tesis ini biasanya digunakan ketika kalian ingin mengambil gelar sarjana di S2. Selanjutnya adalah disertasi. Apa itu disertasi? Disertasi merupakan karya ilmiah yang digunakan sebagai tugas akhir program doktoral. Nah, kalau disertasi ini biasanya digunakan oleh S3. Jadi ketika kalian S1 skripsi, S2 tesis, maka S3 disertasi namanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila membantu, tolong bantu channel ini, dan apabila kurang membantu maka masukkan kritikan yang bermanfaat, karena saya pun masih dalam tahap belajar.